Perkenalkan, namaku Intan. Kisah nyata ini adalah tentang pengalaman yang tidak akan pernah bisa aku lupakan sampai sekarang. Dan semua ini bermula saat pertama kali aku tinggal di sebuah kos-kosan yang berada di wilayah Yogyakarta. Saat itu aku baru saja lulus sekolah dan akan melanjutkan jenjang pendidikan dengan menjadi mahasiswa di salah satu universitas negeri yang ada di Jogja. Pada awalnya, aku sangat senang sekali karena bisa berkuliah di universitas impianku. Dan yang paling membuat aku lebih semangat, entah kenapa, aku sangat senang membayangkan aku harus merantau dan harus belajar hidup mandiri. Karena aku tinggal di Malang, jadi mau tak mau aku pun harus pergi merantau dan hidup mandiri di Jogja. Aku sudah membayangkan jika di sana nanti aku akan bertemu dengan teman-teman baru dan juga lingkungan baru. Karena jujur, aku sedikit jenuh dengan kehidupan aku di rumah karena orang tuaku yang terlalu sayang, ya sehingga itu menghambat minat eksplorku. Karena memang aku sedikit hobi untuk berpetualang. Jadi waktu itu, seminggu sebelum aku mulai kuliah pertamaku, aku, ayah dan juga ibuku bersama-sama pergi ke Jogja untuk mencarikan aku kos-kosan. Di sana kami sempat kesulitan untuk menemukan kos-kosan karena kebanyakan kosan di sana sudah di-booking. Dan hingga di hari kedua, akhirnya kami pun bisa mendapatkan kos-kosan di Jogja. Kos-kosan yang akan aku tempati itu lokasinya agak jauh dari wilayah kampus, bahkan sudah berada di wilayah yang tergolong sepi. Tapi bagiku tidak masalah. Pikirku, aku tuh juga akan dikasih motor untuk pergi ke kampus. Pertama kali aku melihat kos-kosannya, aku sudah terbayang ini akan sangat menenangkan karena di depan kosan ada sebuah pohon jambu dan juga pohon mangga yang sangat rindang. Bangunan kos-kosan ini juga tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Dan ini adalah kos-kosan khusus cewek dan pemilik kos-kosannya juga tinggal di dalam bangunan kos itu. Jadi dalam satu gerbang, satu rumah dengan pemilik kosnya. Pemilik kos-kosan itu adalah seorang ibu-ibu tua, tapi ya belum juga layak dipanggil nenek. Aku perkirakan umurnya sekitar 50 tahunan. Kos-kosan ini merupakan punya ibu itu dan dia juga hanya tinggal dengan satu bocah laki-laki yang berumur 3 atau 4 tahunan yang sampai saat ini aku pun tidak tahu apakah itu anaknya ataukah itu cucu si ibu kos. Jadi, ibu kos ini menyambut kami lalu mempersilahkan kami untuk melihat-lihat kamar kos. Ternyata total kamar kos yang ada di situ ada 12 kamar dan saat itu yang kosong ada 4 kamar. Akan tetapi, dari keempat kamar yang tersisa itu hanya satu yang bisa ditempati saja. Dan saat aku bertanya kenapa 3 kamar lainnya tidak bisa ditempati, ibu kos hanya bisa menjawab jika sedang dalam renovasi. Padahal jujur, aku lihat semuanya baik-baik saja. Karena saat itu aku sempat mengintip dari jendela kamar yang ditutup horden. Samar-samar terlihat kamar itu yang normal-normal saja, tapi entahlah. Ya, aku berpikir mungkin saja bocor atau apalah. Jadi, kamar kosan untukku adalah kamar nomor 3 dan kamar yang kosong itu adalah kamar nomor 2, nomor 5, dan nomor 12. Jadi di masing-masing kamar kos itu ada nomor sesuai dengan urutan. Dan saat kami masuk ke dalam kamar nomor 3, kala itu aku melihat jika semua normal-normal saja. Justru aku suka dengan fasilitas yang ada dan kamar ini juga terhitung luas karena kamar ini sebenarnya adalah untuk 2 orang. Karena di situ aku lihat ada ranjang yang bertingkat. Tapi di sini aku hanya tinggal sendiri. Yang aku bingung, aku juga tak tahu kenapa awal aku masuk ke dalam kamar itu rasanya dadaku seperti sesak. Awalnya aku hanya mikir saja dan aku pun tidak berani menanyakan atau menceritakan ke ibuku karena sepertinya ya akan sedikit lebay lah ya jika aku harus menceritakan karena itu merupakan hal yang kecil. Aku hanya berpikir untuk menguatkan mentalku saja dan itulah yang ternyata akan membuat aku menyesal kenapa sedari awal aku tidak menceritakan semuanya kepada ibu dan ayahku kala itu. Seminggu kemudian,
Di hari Minggu, sehari sebelum aku masuk untuk kuliah pertamaku, aku pun kembali lagi ke Jogja dan resmi meninggalkan ibu dan ayahku di Malang. Ya, itu adalah pertama kalinya aku harus pergi jauh sendirian. Singkat cerita, saat aku tiba di Jogja, tepatnya di kosanku, saat itu Minggu sore, aku pun langsung disapa dengan salah satu anak kosan yang lain yang saat itu kuliah sedang bersih-bersih. "Hai Mbak, baru ya?" "Ah, iya Mbak. Saya anak baru. Kenalkan, nama aku Intan." "Oh, ya, aku Dita. Baru masuk kuliah ya?" Dan lalu di situ pun kami mengobrol-ngobrol sedikit. Ternyata Dita ini kuliah di universitas yang sama denganku, tapi beda fakultas dan juga beda angkatan. Dita ternyata angkatan 2016. Aku pun langsung pamit untuk masuk ke dalam kamarku, tapi Dita pun sempat menawarkan untuk main atau sekedar mengobrol di dalam kamar kosnya. Syukur pikirku, baru sampai saja aku langsung punya teman karena Dita terlihat sangat humble dan sangat ceria. Akhirnya aku pun izin untuk masuk ke dalam kamar kosku. Dan lagi-lagi, ketika aku membuka pintu dan masuk ke dalam kamarku, aku tidak tahu mengapa aku merasa dadaku sesak lagi. Ya, sebelumnya aku tidak pernah seperti ini, tapi aku pun tidak terlalu menghiraukan karena tubuhku yang sangat lelah dan ingin segera rebahan. Itulah lebih yang menonjol dari yang aku rasakan sampai tidak terasa aku pun lalu ketiduran hingga beberapa jam. Tak lama kemudian aku pun terbangun karena panik di sini. Sampai sekarang aku tidak tahu apakah itu mimpi ataupun nyata, karena yang aku dengar dan yang aku rasakan, aku terbangun karena mendengar keramaian di sekitarku. Ya, yang seolah aku tidur itu di tengah-tengah keramaian pasar. Dan itu terjadi di dalam kamarku sendiri, dan di saat aku bangun semuanya hening. Aneh, tapi rasanya sangat nyata. Ya, aku selalu berusaha berpikir jika itu hanyalah mimpi belaka, mungkin karena aku yang terlalu kelelahan di hari itu. Dan karena sekujur tubuhku dipenuhi keringat saat tidur, aku pun langsung pergi mandi. Dan saat aku sedang mandi, kala itu aku masih kepikiran soal mimpi itu. Apakah itu mimpi atau nyata? Ya, aku masih bingung. Setelah selesai mandi, aku pun melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan aku duduk termenung karena sesak di dadaku ini terasa semakin berat. Awalnya aku hanya termenung, tapi aku merasakan kepanikan yang aku juga tidak tahu kenapa aku bisa sepanik ini di dalam kamar kosanku sendiri. Rasanya semakin lama semakin aneh, karena sesak yang aku rasakan itu sepertinya di dalam kamar ini penuh dengan orang-orang, sesak, panas, dan pengap. Padahal kala itu AC sudah aku nyalakan dalam posisi yang paling dingin. Dan kulitku juga terasa dingin, tapi aneh di dalam rasanya panas. Akhirnya aku pun keluar memberanikan diri. Aku pun main ke kamarnya Kak Dita. Di dalam kamar Kak Dita, aku pun tidak bercerita apa-apa tentang mimpiku maupun kondisi kamar kosanku. Kala itu, aku pun hanya mengobrol soal hal lain saja, dengan tujuan untuk menenangkan pikiranku dari sesuatu yang aku juga belum tahu. Karena anehnya di kamar Kak Dita ini semuanya normal. Ya, aku merasa lebih lega berada di dalam kamarnya. Sampai aku saat itu berharap jika saja Kak Dita berbasa-basi menawarkan untuk aku menginap di kamarnya. Tapi jujur, aku malu meminta untuk menginap di situ. Dan sayangnya, sampai selesai mengobrol, Kak Dita pun tidak menawariku untuk menginap di kamar. Ya sudah, malam itu pun kami hanya bercerita saja. Disitulah Kak Dita bercerita tentang soal keseruan di kampus. Aku pun sempat bertanya juga soal kenyamanan tinggal di kosan ini. Katanya kosan kami itu nyaman sekali karena lingkungannya yang berada di pinggiran kota yang cenderung suasananya tenang dan sepi. Karena jarak sekitar 300 meteran barulah ada beberapa warung makan. Di sini juga Kak Dita menceritakan jika anak kos-kosan di kamar lain pun juga baik-baik, tapi cenderung semua menjaga privasi. Akan tetapi semuanya murah senyum, dan diantaranya ada beberapa juga yang bukan mahasiswi karena memang sudah bekerja. Aku sendiri belum pernah ketemu mereka karena mereka kelihatannya hanya terus berada di dalam kamar masing-masing. Dan saat kami sedang bercerita, di situ aku merasa kaget sekali ketika aku melihat seorang bocah yang sedang mengintip di pintu kamar Kak Dita yang kala itu setengah terbuka.
Kata Kak Dita, adik itu bernama Oki. Ya, dia bocah manis tapi sayang. Ada sedikit kelainan, dia bisu dan tuli. Akan tetapi, setelah setahun Kak Dita tinggal di kosan itu, dia pun juga ternyata tidak tahu Oki itu anaknya ibu kos ataupun cucunya, karena ibu kosnya sangat dingin dan selalu cenderung menghindar untuk berinteraksi dengan mereka. Kalaupun mengobrol, ya itu hanya mengobrol yang penting-penting saja. Mungkin karena itu Kak Dita tidak pernah tahu asal-usul si Oki yang manis itu. Adik itu juga sudah biasa seperti itu. Dia suka melihat kita di dalam kamar jika pintu terbuka. Tapi dia takut kalau diberikan kue ataupun semacamnya. Dia hanya suka melihat sambil mengintip saja, mondar-mandir di halaman kosan karena rumah ibu kos ada di dalam pagar kos-kosan. Lalu setelah kami mengobrol panjang lebar, waktu itu sudah sekitar jam setengah 11 malam, aku pun lalu pamit untuk balik ke kamar karena memang sudah mengantuk. Tapi saat aku ingin membuka pintu kamarku, aku tidak tahu kenapa selalu perasaan takut dan gelisah itu kembali lagi. Ya, aku juga tidak tahu aku gelisah ataupun panik karena apa. Itulah yang aku rasakan saat hendak membuka pintu dan masuk ke dalam kamarku sendiri. Tapi apa boleh buat, Kak Dita tidak menawarkan aku untuk menginap, dan aku pun tidak berani untuk menerobos privasi orang lain. Terpaksalah aku masuk ke dalam kamarku, dan lagi-lagi di sini perlahan-lahan dadaku terasa sesak dan semakin sesak. Aku pun lalu duduk di ranjang sambil merenungkan kenapa aku bisa tidak nyaman di sini padahal baru 1 hari saja aku tinggal. Aku pun mencoba untuk melawan rasa aneh itu dan mencoba untuk tidur. Tapi sebelum tidur, aku di sini sempat bermain handphone sekedar untuk melihat aktivitas di Instagram saja. Ya, ini aku lakukan untuk sedikit menenangkan rasa aneh yang aku rasakan. Dan saat aku mulai sedikit tenang sambil memegang handphoneku, aku pun saat itu hampir tertidur dan tiba-tiba cekrek. Bunyi gagang pintu kamarku yang membuat aku sangat kaget karena seperti ada orang yang ingin membuka pintu. Di sini aku diam dan aku bingung, itu apa dan siapa? Aku coba memanggil Kak Dita. Mungkin saja Kak Dita yang ingin masuk. Kak Dita, Kak Dita, kakak di situ. Tak ada jawaban. Tak ada jawaban sama sekali. Di sini aku pun mulai berpikir yang aneh-aneh. Ya, aku pun tidak berani untuk mengeceknya, tapi aku hanya diam, bingung, dan berpikir sambil ketakutan. Dadaku masih terasa berat dan panas, tapi ujung kakiku terasa dingin. Aku sangat bingung dan tidak tahu kenapa bisa begini. Sambil ketakutan dan sama sekali tidak nyaman, aku tetap berusaha untuk tertidur sambil terus berdoa dan mencoba menutup mata. Hingga aku pun sadar terbangun kala aku mendengar suara motor yang ternyata suara teman-teman lain yang sedang memanaskan motor karena ingin segera berangkat ke kampus. Ya, kala itu jam sudah menunjukkan hampir jam 7 pagi. Aku pun lalu buru-buru mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Kuliah hari pertamaku berjalan dengan lancar, dan sekitar jam 5 sore aku pun sudah sampai lagi di kosanku. Tapi kali itu kos dalam keadaan sepi. Kak Dita juga tidak kelihatan. Mungkin masih di luar, pikirku. Aku pun lalu masuk ke dalam kamar kosanku lagi dan tidak tahu kenapa benar-benar aneh karena dadaku terasa sesak lagi. Aku pun tak peduli. Aku lalu mandi di kamar mandi yang ada di dalam kamar. Nah, di sini lagi. Saat aku sedang mandi, samar-samar aku mendengar suara hentakan kaki dari kamarku. Aku coba matikan shower, tapi ku dengar lagi. Ya, itu benar-benar suara hentakan kaki. Dan yang aku ingat saat itu adalah suara hentakan kaki seolah-olah ada orang di kamarku yang sedang menari. Tapi sambil marah karena hentakan kakinya yang terasa begitu kuat menghantam lantai. Aku mendengarnya cukup lama. Shower pun aku nyalakan kembali agar aku tidak mendengar suara itu lagi. Kamar mandi. Aku hanya bisa terduduk dan menangis sambil menahan takut kala itu. Hingga suara hentakan kaki itu pun hilang dengan sendirinya. Walaupun suara itu sudah hilang, tapi jujur aku masih merasakan ketakutan yang luar biasa hingga membuatku mengurungkan niat untuk keluar dari dalam kamar mandi. Ya,
Aku berada di dalam kamar mandi hampir selama 2 jam. Pada akhirnya, aku pun lalu di sini memberanikan diri untuk keluar dari kamar mandi. Buru-buru aku memakai baju, lalu aku pun berlari ke kamar kos Kak Dita. Dan ternyata semua anak kos kala itu belum pulang, termasuk Kak Dita. Tanpa berpikir panjang, aku pun lalu berlari ke rumah ibu kos yang berada di belakang kosan kami. Aku ketuk pintunya dengan rasa panik. Tok tok tok, tok tok tok. Bu, assalamualaikum. Tapi sayang, tidak ada respon. Aku pun mencoba mengintip dari jendela apakah di dalam ada orang atau tidak. Dan saat aku mengintip kala itu, aku melihat ibu kos ini sedang duduk di lantai dengan gaya duduk orang Jepang sedang makan di lesehan. Ya, duduknya menghadap TV, tapi TV kala itu tidak sedang dalam kondisi menyala. Aku hanya bisa melihatnya dari arah belakang. Aku pun coba memanggil lagi, tapi tetap tidak ada respon sama sekali. Bahkan hampir setengah jam aku memanggil, tetap tidak ada respon. Dan ibu kos itu hanya diam dan terus duduk dalam posisi yang sama. Berkali-kali aku mencubit tanganku sendiri. Sambil bodohnya aku berharap jika ini hanya mimpi, tapi ini memang nyata. Hari pun mulai gelap. Kala itu aku pun hanya duduk di kursi depan rumah ibu kos karena aku takut harus kembali ke kamar kosku. Aku berniat untuk menunggu Kak Dita saja pulang ke kos, tapi sial, karena terburu-buru tadi keluar kamar, aku pun lupa membawa handphone. Perlahan-lahan aku pun berjalan balik ke kosanku sambil mengintip. Dan aku melihat kala itu Oki, adek Oki yang sedang mengintip ke dalam kamar kosku. OMG, aku ternyata lupa menutup pintu kamar kosku. Kala itu aku sedikit tenang karena aku melihat ada Deoki. Aku pun jalan. Tapi aneh, aku melihat Deoki mengintip ke dalam kamar kosku seperti melihat sesuatu ya. Karena ia kala itu tersenyum. Aku pun coba memanggil. Deoki, halo. Masih belum ada respon. Halo Dek. Aku lupa. Ternyata Deoki bisu dan tuli. Aku pun coba menyentuh pundaknya. Dia pun terkaget melihatku sampai menangis. Lalu ia berlari ke rumahnya. Yang aku pikir kala itu Deoki melihat apa di dalam kamarku. Kenapa dia tersenyum dan kaget kala melihatku ada di belakangnya. Di sini aku pun lalu pergi dengan sepeda motorku sendiri untuk makan. Karena saat itu sudah sangat ketakutan, aku memilih untuk pergi makan ke pusat kota dan memilih tempat makan yang ramai. Aku pun makan malam dan setelah itu aku menelpon ibuku dan menceritakan semua yang sudah aku alami. Ibuku di sini tidak percaya sama sekali karena dia menganggap jika aku ini terlalu manja dan belum bisa jauh dari orang tua. Dia pun hanya menasehatiku untuk belajar mandiri. Lalu setelahnya aku pun mencoba menelpon Kak Dita. Ternyata Kak Dita sedang ada acara komunitasnya dan katanya jam 10 malam akan baru tiba di kos. Dan saat itu posisinya masih jam setengah 9 malam. Aku pun lalu menunggu Kak Dita ada di kos, barulah nanti aku berani pulang. Dan singkat cerita hampir jam 11 malam Kak Dita pun baru mengabarkan jika dia baru tiba di kos. Aku pun lalu segera pulang. Aku pun menceritakan semuanya, tapi lagi-lagi respon Kak Dita seolah-olah seperti tidak percaya. Dia hanya merespon dengan candaan, aku pun hanya tersenyum tipis merespon candaannya. Aku sangat tidak mengerti kenapa orang-orang tidak percaya. Karena sebelumnya aku pun juga sering tidak percaya atau pura-pura percaya saat teman atau siapapun menceritakan hal-hal mistis seperti ini. Dari sini, aku pun lalu memilih diam. Yang penting Kak Dita ada dan tetap bersamaku, dan aku sempat izin untuk menginap di dalam kamar kosnya. Kak Dita, malam ini aku nginep di kamar kakak ya? Oh, boleh. Tapi di sini ranjangnya cuma satu. Ya udah gini aja Tan. Karena kakak juga belum pernah ke kamarnya Intan, kita tidur di situ aja. Gimana? Kan di kamar Intan double bed, oke? Boleh deh Kak. Iya nggak apa-apa. Ya udah, kakak mandi dulu ya. Ntar kakak nyusul deh ke kamar Intan. Nggak apa-apa Kak. Aku nunggu di sini aja. Dan jika cerita, setelah selesai Kak Dita mandi, kami pun lalu beranjak ke kamarku. Lagi-lagi
Setiap aku masuk ke dalam kamarku sendiri ini, aku selalu merasakan jika dada aku merasakan sesak dan berat. Sampai-sampai aku pun sudah terbiasa dengannya. Ya, tapi aku penasaran, apakah Kak Dita juga merasakan hal yang sama? Kak, di kamarku pengap ya? Tanyaku. Enggak kok, biasa aja di sini. Malahan di sini enak, lebih luas. Aneh, benar-benar aneh. Kenapa hanya aku saja yang bisa merasakannya? Apa salahku? Kenapa harus aku? Pertanyaan itu berkali-kali terlintas di pikiranku seolah aku ingin protes tapi tak tahu harus protes dengan siapa. Pada akhirnya Kak Dita pun juga tidur denganku di sini. Ya, aku tidur di ranjang bawah dan Kak Dita tidur di ranjang atas. Tapi malam itu aku merasa jika dadaku semakin berat saja, sehingga aku pun sulit untuk tertidur. Tapi Kak Dita aneh, dia sudah lelap tertidur kala itu, dan aku pun tetap berusaha untuk tertidur. Tiba-tiba saja aku tersadar terbangun. Lagi-lagi aku mendengar suara pedal atau gagang pintu lagi yang kuat sekali. Perlahan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Tapi aku juga mendengar suara dengkuran Kak Dita dari atas. Aku coba memanggilnya. Kak, Kak Dita, Kak. Sepertinya Kak Dita tidur terlalu nyenyak. Aku pun lalu bangun naik ke ranjang atasku. Kala itu aku sangat terkejut. Ternyata Kak Dita tidak ada di situ. Refleks, aku pun lalu berlari ke kamar Kak Dita. Aku ketuk pintu kamar Kak Dita dan syukurnya Kak Dita pun cepat terbangun lalu ia membukakan pintu. Di sini aku langsung protes, kenapa Kak Dita pindah? Ternyata Kak Dita pindah karena kata dia kasur di atas itu gatal. Ya, karena memang aku lupa mengganti spraynya. Itu memang spray dari awal kos itu yang sudah lama. Lalu Kak Dita pun menawarkan aku untuk tidur di dalam kamarnya saja. Meskipun tidur di lantai, rasanya aku lebih lega tidur di sini. Pagi harinya aku pun dibangunkan oleh Kak Dita. Dan singkat cerita, aku pun pergi ke kampus. Selama di kampus, aku pun menelpon berkali-kali ibuku. Ya, aku berharap, aku meminta kala itu untuk segera pindah kosan. Tapi di situ ibuku malah justru menasehatiku karena menurutnya aku itu bukan orang yang bersyukur. Dengan keadaan kosan itu, jujur saja, fasilitas dan keadaan fisik kos-kosan itu terlihat lebih dari cukup. Ya malah aku bakal senang dan tenang ada di kos-kos yang lebih sederhana, asalkan tidak ada lagi teror mistis yang seperti aku alami di situ. Jam 5 sore. Aku pun balik dari kampus dan lagi-lagi Kak Dita belum ada di kos-kosan. Akan panik lagi. Tapi aku coba melawan rasa takutku, kuberanikan diri untuk masuk ke dalam kamarku sendiri. Ya, aku menunggu sesuatu yang terjadi, tapi tidak ada yang terjadi. Hanya dadaku saja yang perlahan semakin berat di sini. Aku tidak berani mandi lagi saat malam ataupun menjelang maghrib. Aku pun lalu rebahan di atas tempat tidur dan tanpa sadar aku tertidur hingga jam 8 malam. Aku pun lalu bangun dan bersiap-siap untuk sholat. Setelah itu aku termenung, mikir bagaimana caranya orang tuaku memperbolehkan aku pindah dari sini. Aku pun mencoba menelpon lagi, tapi tetap saja tidak diizinkan oleh ibuku. Aku di sini juga mulai berpikir untuk pindah secara diam-diam saja dan syukurnya aku punya sedikit tabungan untuk membayar kos-kosan beberapa bulan ke depan. Saat itu, pikiranku sudah bulat untuk mencari kosan lain dan aku mencoba mencari kos yang ada di Jogja via online. Saat sedang sibuk dengan laptopku mencari kos-kosan, saat itu aku yang duduk di ranjang sambil memangku laptop. Aku merasakan ada orang yang sedang bolak-balik di dalam kamarku dan itu terasa ramai sekali. Ya, ramai, tapi aneh karena aku tidak lihat apapun dan tidak mendengar apapun di sini. Tapi benar-benar aku merasa seperti ada hawa orang lain dan ini rasanya benar-benar aneh. Mungkin kalian bisa membayangkan jika sedang ada di satu ruangan dengan orang yang ramai, tapi semua orang yang diam, tidak bergerak dan tidak bersuara, dan kalian tutup mata. Pastilah kalian tidak akan melihat wujudnya dan tidak mendengar pergerakannya, tapi pasti ada semacam indera ya yang bisa merasakan jika ada orang lain yang berada dekat kita. Begitulah kira-kira rasanya, padahal di dalam kamar kosku itu hanya ada aku sendiri.
Nah, karena sudah semakin terasa ramai dan dada ini semakin berat, persis seperti di hari pertama. Beratnya tidak seperti berat biasa, tapi panas dan sesak dan pengap. Dan aneh, di kulit itu rasanya dingin sekali, terutama di ujung kaki. Sampai saat ini, aku pun masih merinding bila mengingat itu semua. Dan aku masih bingung tak tahu kenapa bisa seperti itu. Lalu, saat itu aku pun menghubungi salah satu teman baruku di kampus yang bernama Velin. Padahal aku baru kenal dengannya tadi siang. Aku mencoba menelponnya untuk meminta izin menginap di kos-kosannya. Dengan nada suaranya yang sedikit ragu, Velin pun akhirnya menyetujui permintaanku. Aku pun lalu buru-buru menyiapkan semua barang-barang untuk membawa semua barangku dan berharap jika ini adalah malam terakhirku di sini. Padahal saat itu aku masih belum bisa menemukan kos-kosan yang baru. Dan saat sedang bersiap-siap, kala itu aku mendengar suara pintu kamar Kak Dita dibuka. Pas banget. Sekalian saja keluar dan aku mau pamit juga dengan Kak Dita dan mau berterima kasih sebesar-besarnya karena sudah menemani aku semalam. Setelah bersiap-siap dan akan keluar kamar, aneh, pintu kamarku kala itu tidak bisa dibuka. Di sini aku pun panik sejadi-jadinya. Aku terus memaksa menarik gagang pintu, tapi benar-benar tidak bisa. Aku mulai tidak bisa berpikir secara jernih. Aku pun lalu berteriak dari dalam berharap jika Kak Dita mendengarnya. Aku berteriak sekuat tenaga karena aku dalam kondisi yang panik, tapi Kak Dita juga tidak mendengar, padahal dia sedang menyapu di teras kamarnya. Kupukul-pukul jendela kamar tapi tetap tak dengar. Aku hanya bisa menangis di sini. Dadaku semakin sesak hingga di sini aku baru tersadar betapa bodohnya aku. Kenapa aku tidak menghubungi Kak Dita melalui telepon? Entahlah, mungkin karena aku yang panik. Dan alhamdulillah, tidak begitu lama Kak Dita pun mengangkat telepon dan langsung ke kamarku. Ternyata aku terkunci dari luar. Tapi sampai sekarang aku pun tidak tahu siapa yang menguncinya dan bagaimana bisa terkunci. Logika saja, kalau memang terkunci harusnya aku dengar saat di dalam kamar, karena suara klik kuncinya lumayan kenceng. Tapi ini sama sekali aku tidak mendengar. Dan yang lebih anehnya lagi, kenapa Kak Dita tidak bisa mendengar tadi saat aku berteriak, padahal aku mendengar suara pintunya terbuka dari dalam. Logikanya harusnya dia bisa mendengar juga suara dari dalam kamarku. Tapi saat itu Kak Dita membuka pintu itu, dia kaget kenapa aku bisa terkurung. Saat itu suaraku sudah serak dan nyaris hilang. Aku hanya menangis dan sekujur tubuhku berkeringat. Kak Dita pun langsung memelukku. Mungkin saat itu pelukan itu sangat berarti buatku. Aku benar-benar butuh orang untuk berlindung. Lalu aku pun pamit dengan Kak Dita untuk pindahan kosan di malam itu juga. Biarpun sebelumnya dia kaget kenapa aku pindah, aku hanya bilang kalau aku sangat ketakutan, sangat tidak nyaman ada di dalam kamar kos ini. Singkat cerita, aku pun tiba di kos-kosannya Velin. Dia kaget. Ya, kenapa? Karena aku membawa semua barang-barangku, tapi di sini syukurnya Velin menerimaku tanpa keberatan sama sekali. Aku pun lalu mulai menceritakan apa yang sudah terjadi semua, dan Velin pun menjadi orang pertama yang menganggap cerita ini adalah cerita yang serius. Bahkan Velin menawarkan aku untuk sementara tinggal bareng dengannya di dalam kosannya. Terima kasih. Ya, Velin merupakan superheroku. Malam itu akhirnya aku pun bisa merasa lega. Walaupun saat mandi aku jujur masih trauma. Padahal saat mandi di kosan Velin tak ada yang aneh-aneh. Ya mungkin karena traumaku yang cukup mendalam. Di malam ini, selama 1 malam ini aku tidak bisa tidur. Aku tak tahu kenapa. Biarpun aku sudah jauh lebih tenang, tapi rasa takut itu belum sepenuhnya menghilang. Hingga di pagi, aku pun belum tidur, tapi kami harus segera berangkat ke kampus. Dan saat di kampus, aku akhirnya jatuh pingsan. Selama kurang lebih 1 minggu, aku mengalami demam tinggi dan hanya bisa tidur di kosannya Velin, yang akhirnya membuat ibuku pun datang. Dan di sini pun aku bercerita tentang apa yang terjadi di kos-kosan lamaku itu. Ibuku masih tetap menganggap jika aku tidak bersyukur dengan keadaan kosan itu. Mungkin karena aku pergi menginap di kosan Velin yang memang kondisinya jauh lebih mewah. Karena kos-kosan Velin ini bisa dikatakan bukan kosan lagi, tapi semacam apartemen. Semua fasilitas ada termasuk kolam renang. Sampai sekarang pun
Ibuku masih belum bisa percaya dengan semua itu, dan yang aku juga masih bingung dengan apa yang aku rasakan sebelumnya. Tapi selama aku tidur di rumah Velin, aku juga bingung. Kenapa? Aku sering sekali bermimpi tentang adik Oki. Ya, aku lupa mungkin soal mimpinya, tapi yang aku ingat di situ ada adik Oki. Aku juga masih bingung soal ibu kosnya. Dari semuanya itu, aku benar-benar bingung dengan ibu kos. Tapi kenapa? Kenapa hanya aku yang merasakan keanehan itu? Kenapa Kak Dita dan anak-anak kos lain di situ tidak merasakan keanehan apapun? Sampai saat ini, aku pun masih bingung dengan itu semua. Tapi itu semua sudah lewat. Dan kini aku juga tidak lagi trauma dan tidak lagi merasakan hal-hal seperti itu semenjak aku tinggal bersama Velin di kos-kosannya. Selesai. Wah, kisah yang luar biasa. Memang kos angker ini selalu menarik untuk dibahas ya. Dan Intan dengan pengalamannya 3 hari ya, tiga hari di kosan itu tuh. Dan dia pinter, smart. Memang harus segera mengambil tindakan pindah ya. 3 hari udah cukup lah ya diteror dengan makhluk-makhluk nggak bener di sana. Jadi itu adalah tindakan yang pintar. Walaupun dia sudah mengadu kepada Dita, sudah mengadu kepada ibunya, tapi tidak ada yang percaya. Akhirnya keputusan yang tepat ketika dia harus keluar dari situ, itulah yang harus dilakukan ya. Dan memang sulit sekali untuk membuat orang lain percaya akan hal-hal goib ya, hal gangguan-gangguan mistis. Sulit membuat orang lain percaya, apalagi orang lain itu belum pernah mengalaminya sendiri. Jadi ya memang agak sulit, dan sudahlah, biarkan saja. Dan yang penting Intan sudah benar pindah. Ya sedikit saya juga di sini ibunya terlalu ini ya, terlepas dari benar atau tidaknya, terlepas dari manja atau tidaknya, percaya atau nggak percaya, harusnya ibunya lebih peka terhadap rasa ketidaknyamanan sang anak yang berada jauh di luar kota ya, merantau. Jadi mungkin kurang peka ibunya aja mungkin ya, menurut saya pribadi. Tapi silakan teman-teman, mungkin ada yang punya komentar lain, bisa ditulis di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol jempol atau tombol like-nya, dan juga bisa di-share juga ya ke teman-temannya kalau memang kisah ini menarik untuk didengar. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau mengirimkan kisah pribadi yang bertemakan horor misteri ya, baik yang dialami langsung oleh diri sendiri ataupun teman ataupun keluarga ataupun tetangga, silakan bisa dikirimkan ke kami di nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk rekaman suara, bebas lah ya, senyamannya teman-teman aja. Ya itu mungkin semoga ada hikmah baik yang bisa kita petik dari kisah barusan, dan yang buruk-buruknya dibuang saja ya. Dan kisah tadi merupakan kisah yang ditulis oleh Payung Hitam. Terima kasih atas kisah luar biasanya. Ditunggu kisah-kisah selanjutnya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman yang mendengar. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horor, yang pasti tidak kalah serunya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.